Hai teman-teman, apa kabarnya? Seneng banget bisa nyapa teman-teman lagi. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Sekalipun di masa pandemi, kita tetap harus berpikir positif dan tetap harus antusias. Nah teman-teman, sekarang aku ada di depan SMA Katolik Santo Bonaventura di Kota Madiun. Aku menghabiskan masa SMA aku di sini teman-teman, dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Banyak hal yang terjadi di sini yang mengubah pola pikirku, yang mengubah cara pandangku, dan terutama perubahan besar terjadi di sini terhadap kondisi fisik, terutama fungsi organ mataku. Ketika teman-teman tahu kan, aku sudah bercerita di konten sebelumnya kalau aku mengalami ablasio retina sejak kelas 2 SMP. Dari kelas 2, kelas 3 SMP, sampai kelas 1 SMA, di awal-awal kelas 1 SMA, aku masih sering naik turun meja operasi untuk mempertahankan penglihatanku yang 80% itu. Tapi, ketika masuk periode semester 2 di kelas 1 SMA, upaya medis tidak bisa lagi. Dan aku kehilangan penglihatanku secara total. Upaya alternatif, pengobatan herbal, sudah aku jalankan, tapi tetap nggak ada yang bisa berhasil teman-teman. Alhasil, aku kehilangan penglihatan. Fungsi penglihatanku tidak bisa secara total. Ketika aku kelas 1 SMA di semester 2. Disinilah tempatnya teman-teman. Dan ketika itu, ya, satu hari setelah aku menerima vonis, kalau sama sekali penglihatanku nggak bisa diselamatkan, aku memang nangis teman-teman. Tapi besoknya, dalam anugerah Tuhan dan oleh karena anugerah Tuhan, aku memutuskan untuk berangkat ke sekolah dan memulai lagi hidupku dengan situasi yang baru, dengan suasana yang baru. Sekalipun dengan organ penglihatan, dengan fungsi penglihatan yang tidak berfungsi, yang mengalami disfungsi ketika harus melihat, aku tetap mau melanjutkan pendidikanku, aku ingin tetap meraih cita-citaku. Dan di situ teman-teman, aku berpikir ketika kesehatanku, ketika kondisi mataku, ketika fungsi mataku sudah nggak bisa diselamatin lagi, maka satu jalur yang ingin aku tempuh untuk meraih cita-citaku adalah jalur pendidikan. Dan aku memutuskan untuk berangkat sekolah. Dan teman-temanku, teman-teman SMA aku, teman-teman kelasku menyambut aku dengan ramah, menyambut aku dengan biasa dan seperti biasa, dengan luar biasa antusias. Dan aku merasa diterima oleh teman-temanku. Akan tetapi teman-teman, perjalanan itu nggak semulus yang aku pikirkan. Ketika aku naik ke kelas 2 SMA, di situ mulai dipergunjingkan bahwa ada beberapa guru yang merasa tidak sepakat keberadaanku di SMA ini. Karena aku tidak bisa melihat, karena aku memiliki cara belajar yang berbeda dengan teman-teman kebanyakan, aku diminta untuk pindah ke sekolah luar biasa ketika itu. Surat panggilan dilayangkan kepada papa dan mama. Ketika itu, pihak sekolah mengatakan kepada papa dan mama bahwa papa dan mama harus memindahkan aku ke sekolah luar biasa agar aku memperoleh pendidikan yang sesuai dan agar metode belajarku bisa disesuaikan. Ketika mengetahui itu, sorenya ketika aku pulang sekolah dan mama papa bercerita tentang surat pemanggilan itu, jujur aku sedih, aku hancur hati, dan aku merasa, kok gini sih? Kenapa aku nggak boleh melanjutkan sekolah di sini? Metode belajarku ya memang berbeda. Memang aku harus memerlukan bantuan mata orang lain. Memang aku harus dibacakan. Tetapi aku masih bisa mengikuti. Aku merasa demikian teman-teman. Dan saat itu, ketika aku dikabarkan itu ya seketika aku nangis. Seketika aku nangis karena aku merasa aku ditolak. Satu-satunya jalur pendidikan yang pengen aku lalui, satu-satunya jalur untuk aku meraih cita-citaku, aku merasa itu mau direnggut. Setelah fungsi mataku terenggut, ini jalur pendidikan juga mau direnggut. Aku merasa marah, aku merasa rasanya bener-bener gak enak teman-teman ketika itu. Tapi akhirnya papa dan mama meminta perpanjangan waktu kepada pihak sekolah. Papa dan mama minta waktu 1 tahun menyelesaikan kelas 2 SMA aku, dan sambil memberikan atau mengevaluasi bagaimana nantinya.
Dan sekolah pun mengabulkan. Beberapa guru yang tidak sepakat akhirnya menerima. Dan banyak guru yang sepakat tetap mensupport aku, tetap mendukung aku dalam proses belajarku. Dan oleh karena anugerah Tuhan dan oleh karena pertolongan Tuhan, teman-teman, aku bisa naik ke kelas 3 dan aku bisa menuntaskan pendidikanku di SMA ini. Beberapa guru yang tadinya tidak sepakat dengan keberadaanku, akhirnya guru-guru tersebut sepakat dan mensupport aku. Semua guru di sini akhirnya mensupport aku secara penuh untuk menuntaskan pendidikanku di SMA ini. Tadinya aku ditolak karena guru-guru masih belum memahami cara untuk mengajar siswa difabel sensorik netra seperti aku. Penyesuaian terus terjadi, konflik-konflik terus terjadi, bahkan semuanya dilalui dengan dahsyat dan luar biasa. Ketika aku menceritakan pengalaman saat di SMA ini, banyak hal yang terjadi dan emosiku sangat terkait di sini. Karena perasaan tertolak, perasaan tidak diinginkan, perasaan yang ingin tetap meraih cita-cita, semua bergolak di sini, teman-teman. Dan sejujurnya proses penyesuaian itu, proses demi proses yang dilalui, itu menimbulkan satu pembentukan karakter dan satu pembentukan cara pandang yang berbeda akhirnya dalam diriku. Dan akhirnya aku berpikir, aku pengen memperjuangkan hak-hak difabel. Aku nggak ingin ada orang lagi yang tertolak seperti aku. Aku nggak ingin teman-teman yang lain merasakan penolakan seperti apa yang aku rasakan. Dan aku akhirnya memilih satu jalur, satu bidang studi, satu program studi untuk melanjutkan pendidikanku, yaitu program studi ilmu hukum. Dan dengan harapan ketika aku duduk di kelas 12 dan harus memilih universitas mana yang aku tuju, dengan harapan ketika itu aku ingin mengadvokasi hak-hak bagi teman-teman difabel. Aku pengen memperjuangkan hak-hak itu. Dan oleh karena anugerah Tuhan, akhirnya aku melanjutkan pendidikanku di Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang, di Fakultas Hukum dan Komunikasi, program studi ilmu hukum dengan beasiswa penuh. Nah, itu teman-teman, itu yang menjadikan aku mengambil program studi ilmu hukum di Universitas Sugio Pranoto Semarang. Dan proses di sini, proses di mana aku tertolak, proses di mana aku harus berjuang, karena ketika itu juga aku tidak punya screen reader, aku nggak tahu teknologi screen reader, aku harus belajar secara manual dengan support dari keluarga, dengan support dari teman-teman, dan dari support dari semua guru. Dan karena anugerah Tuhan, akhirnya aku bisa melalui semua ini, dan semua proses yang tidak mengenakan itu justru membentuk aku hingga sekarang ini, teman-teman. Semua proses itu aku lalui dengan anugerah Tuhan. Teman-teman, aku bersyukur banget karena aku punya keluarga, aku bersyukur banyak karena aku punya teman-teman, dan aku bersyukur banget karena aku punya guru-guru yang sangat support untuk aku menuntaskan, menyelesaikan pendidikanku di sini. Bahkan aku bisa melanjutkan pendidikanku ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, itu teman-teman cerita dari aku, dan perjuangan untuk menyelesaikan pendidikan di sini, aku akui teman-teman, itu memang tidak mudah. Mama, papa, adikku yang membacakan buku-buku diktat, teman-temanku Michael, Alvin, Alfian, Kenny, dan semua teman-teman yang lain yang nggak mungkin aku sebutkan satu persatu karena saking banyaknya teman-teman yang support aku, juga membacakan aku secara bergiliran ketika ada di sekolah. Dan semua guru-guru yang mensupport aku, tentu aku sangat berterima kasih karena itu, dan karena aku memiliki ekosistem belajar yang sangat mendukung aku. So teman-teman, dan akhirnya teman-teman, ada satu kabar lagi yang sangat membahagiakan. Karena apa? Karena setelah aku lulus dari sekolah ini, dari SMA Katolik Santo Bonaventura ini, akhirnya SMA Katolik Santo Bonaventura menerima satu siswa difabel sensorik netra lainnya, 2 tahun di bawahku teman-teman tingkatnya. Dia adik kelasku dan dia seorang difabel sensorik netra, dan SMA ini menerima. Dan saya bisa mendeklar, aku bisa mendeklar teman-teman, bahwa SMA Katolik Santo Bonaventura ini adalah SMA pertama di Madiun yang berhasil meluluskan seorang siswa difabel sensorik netra.
Dan aku bangga teman-teman dengan SMA ini, aku bangga dengan ceritaku di sini, aku bangga dengan semua proses yang aku alami, yang harus aku jalani, semua proses yang membentuk aku meskipun ada nggak enaknya, tapi aku percaya itu sudah disiapkan Tuhan untuk membentuk aku. So, terima kasih teman-teman untuk sudah dengar ceritaku di sini. Aku seneng banget bisa mengunjungi SMA ini lagi. Aku seneng banget bisa cerita sama teman-teman di sini. Aku seneng banget bisa sharing semua pengalamanku. Dan kalau teman-teman suka dengan konten ini, teman-teman bisa berikan like, teman-teman bisa subscribe, dan teman-teman bisa berikan komentar. Aku tunggu ya teman-teman, dan tunggu konten-kontenku yang berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat, patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, dan selalu bahagia, dan salam antusias teman-teman.